teman-teman, di sini kita akan menyelami dunia yang penuh pemikiran dan refleksi. Pendidikan bukan hanya tentang buku dan ujian, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun masa depan. Di video kali ini, kita akan membahas dua tema besar yang sangat berkaitan, yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan dalam pembukaan nasional. Bagaimana filosofi pendidikan membentuk cara kita berpikir dan belajar, dan bagaimana pendidikan membantu memainkan peran kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Semua ini akan kita bahas secara mendalam. Bersiaplah untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan berperan dalam menciptakan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan siap membangun negara. Sebelum kita masuk pada materi filosofi pendidikan, pertama saya akan membahas biodata singkat tokoh filsafat pendidikan. Beliau bernama John Dewey, lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Beliau meninggal pada tanggal 1 Juni 1952 di New York, Amerika Serikat. John Dewey adalah seorang tokoh filsafat, pendidikan, dan psikologi asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan progresivisme dalam pendidikan. Beliau juga merupakan pendukung pragmatisme, sebuah aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dan tindakan dalam proses berpikir dan belajar. Pemikirannya berfokus pada pendidikan sebagai proses yang dinamis, relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan sosial, kreativitas, dan nilai-nilai demokrasi. Filosofi pendidikan adalah bidang yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam dunia pendidikan yang melibatkan pemikiran tentang tujuan, cara, dan hasil pendidikan. Filosofi pendidikan tidak hanya memberikan landasan teori, tetapi juga menjadi pedoman dalam praktik pendidikan sehari-hari. Filosofi pendidikan berusaha menjawab berbagai pertanyaan fundamental seperti apa tujuan pendidikan, bagaimana proses pendidikan yang baik, dan apa nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Filosofi pendidikan adalah cabang filsafat yang berfokus pada refleksi dan analisis tentang pendidikan. Ia membahas prinsip-prinsip dasar mengenai bagaimana pendidikan dilakukan, mengapa pendidikan itu penting, dan bagaimana cara mendidik manusia secara menyeluruh. Filosofi pendidikan mencakup pandangan tentang ilmu, moralitas, dan humanisme dalam konteks pendidikan. Filosofi pendidikan adalah cabang dari filosofi yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai hakikat pendidikan, tujuan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan metode pelaksanaan yang tepat. Filosofi pendidikan bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan pendidikan, seperti apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan penyampaian pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, serta pembentukan karakter dan kepribadian individu. Filosofi pendidikan mencoba menjelaskan makna pendidikan dalam konteks sosial, budaya, dan pribadi, serta bagaimana pendidikan dapat mengembangkan potensi manusia. Yang kedua, mengapa pendidikan itu penting? Pendidikan memiliki peran sentral dalam pembentukan individu yang bermoral, cerdas, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Filosofi pendidikan menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan budaya serta untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan pemahaman kritis dan membekali individu dengan kemampuan yang diperlukan untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan? Filosofi pendidikan memberikan panduan tentang bagaimana pendidikan harus dilaksanakan, baik dalam hal kurikulum, metode pengajaran, serta pendekatan yang digunakan oleh pendidik. Hal ini mencakup berbagai perspektif tentang peran guru, siswa, dan lingkungan belajar. Filosofi pendidikan mendorong pemikiran tentang metode yang paling efektif untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka, serta bagaimana menyesuaikan pendidikan dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. John Dewey mendefinisikan filosofi pendidikan sebagai proses rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang memberi makna pada kehidupan dan membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya. Pendidikan menurutnya adalah proses yang terus berkembang, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan partisipasi aktif.
John Dewey menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan kehidupan nyata untuk membentuk individu yang kritis, kreatif, dan siap menghadapi perubahan. Filosofi pendidikan John Dewey memiliki dampak positif yang signifikan, seperti transformasi pendidikan melalui pendekatan berbasis pengalaman, pendidikan inklusif yang mendukung demokrasi, dan penguatan kreativitas siswa melalui pengembangan berpikir kritis. Namun, jika diterapkan secara tidak tepat, filosofi ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti mengurangi perhatian pada dasar-dasar teori dan keilmuan, serta menghadapi tantangan penerapan di beberapa konteks akibat keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru. Filosofi pendidikan John Dewey memberikan manfaat yang signifikan, seperti membuat pembelajaran lebih bermakna dengan menghubungkannya pada pengalaman nyata, mengembangkan keterampilan sosial melalui kerjasama tim, serta meningkatkan kreativitas siswa dalam berpikir inovatif dan menyelesaikan masalah kompleks. Selain itu, filosofi ini juga berkontribusi pada pembentukan karakter demokratis dengan mempromosikan dialog, partisipasi, dan inklusivitas dalam masyarakat. Tujuan dari filosofi pendidikan yang pertama, membantu siswa belajar melalui pengalaman untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif pada individu. Ketiga, membantu siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat demokratis. Dan yang terakhir, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan adaptasi yang kuat. Berikut contoh implementasi filosofi pendidikan John Dewey. Yang pertama, project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, siswa diberi tugas untuk membuat taman komunitas di lingkungan mereka, melibatkan perencanaan, kerja tim, dan evaluasi. Kedua, learning by doing atau belajar melalui praktik. Guru mengadakan kegiatan eksperimen sains di laboratorium untuk mengajarkan prinsip-prinsip fisika atau kimia. Kedua, discussion based learning. Kelas didesain dengan diskusi kelompok di mana siswa diajak berbicara tentang isu-isu sosial seperti perubahan iklim untuk memahami masalah dan menawarkan solusi. Ada beberapa aliran utama dalam filosofi pendidikan yang mempengaruhi sistem pendidikan dunia. Yang pertama, perennialisme. Aliran ini menekankan pentingnya ajaran yang bersifat abadi dan tak lekang oleh waktu. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah untuk mengajarkan nilai-nilai universal dan kebijaksanaan yang relevan sepanjang masa. Mata pelajaran yang diajarkan dalam aliran ini berfokus pada teks-teks klasik, seperti karya-karya filsuf, sastrawan, dan pemikir besar lainnya. Kedua, pragmatisme. Aliran ini lebih berfokus pada pengalaman praktis dan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mempersiapkan siswa untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Metode pembelajaran dalam pragmatisme lebih berfokus pada eksperimen, diskusi, dan pengalaman langsung. Ketiga, progresivisme. Pendekatan ini menganggap bahwa pendidikan harus selalu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Siswa didorong untuk bereksplorasi, berinovasi, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Pendidikan harus mendorong perkembangan individu dan bukan hanya memindahkan pengetahuan secara pasif. Keempat, esensialisme. Aliran ini berfokus pada pengajaran nilai-nilai inti dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Pendidikan dalam aliran ini lebih menekankan pada pelajaran yang bersifat fundamental seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Filosofi pendidikan sangat penting karena memberikan dasar pemikiran untuk merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang tepat. Dalam konteks ini, guru atau pendidik harus memahami dan mengadopsi filosofi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Misalnya, seorang guru yang mengadopsi pendekatan progresivisme mungkin akan lebih sering menggunakan metode proyek, eksperimen, dan diskusi interaktif di kelas. Sebaliknya, seorang guru yang lebih mengutamakan esensialisme akan lebih fokus pada pelajaran dasar yang mempersiapkan siswa untuk ujian dan kehidupan kerja.
Selain itu, filosofi pendidikan juga membantu kita untuk memikirkan tentang tujuan pendidikan itu sendiri. Apakah tujuan pendidikan hanya untuk memperoleh pengetahuan, atau juga untuk membentuk karakter, mengembangkan kemampuan sosial, atau memajukan masyarakat? Di Indonesia, filosofi pendidikan banyak dipengaruhi oleh budaya lokal, agama, dan kebijakan pendidikan nasional. Pancasila sebagai dasar negara juga memainkan peran penting dalam filosofi pendidikan Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Pendidikan di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh pandangan idealisme dengan tujuan untuk membentuk karakter moral dan intelektual, serta pendidikan yang berorientasi pada pencapaian cita-cita nasional dan kebaikan sosial. Filosofi pendidikan memberikan dasar pemikiran yang penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan bermakna. Melalui pemahaman berbagai aliran filosofi pendidikan, pendidik dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan dan konteks pendidikan yang diinginkan. Filosofi pendidikan yang tepat akan membantu menciptakan individu yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna hidup dan tanggung jawab sosial. Penting untuk diingat bahwa filosofi pendidikan adalah proses yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan zaman. Aplikasi filosofi pendidikan dalam praktek. Penerapan filosofi pendidikan dalam praktek mengarah pada cara-cara spesifik dalam mengelola kurikulum, metode pembelajaran, serta evaluasi siswa. Ada beberapa aplikasi. Yang pertama, kurikulum. Filosofi pendidikan akan menentukan konten dan pendekatan kurikulum yang digunakan. Misalnya, dalam aliran esensialisme, kurikulum akan lebih menekankan pada pengajaran keterampilan dasar dan pengetahuan inti. Yang kedua, metode pengajaran. Setiap aliran filosofi pendidikan memiliki metode pengajaran yang berbeda. Misalnya, dalam progresivisme, pengajaran lebih menekankan pada eksperimen, diskusi, dan kerja kelompok. Kedua, evaluasi. Evaluasi dalam filosofi pendidikan lebih dari sekadar mengukur hasil akademik. Beberapa aliran seperti rekonstruksionisme sosial menekankan pentingnya evaluasi berbasis perubahan sikap sosial siswa. Filosofi pendidikan menghadapi berbagai tantangan, seperti tantangan teknologi. Perkembangan teknologi membawa tantangan dalam hal integrasi teknologi dalam pendidikan. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan? Keterampilan abad 21, pendidikan kini dituntut untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja yang terus berubah, seperti keterampilan digital, kolaborasi, dan berpikir kritis. Yang kedua, inklusi sosial. Pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman, baik dalam hal budaya, ekonomi, maupun kemampuan, agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Secara keseluruhan, filosofi pendidikan bertujuan untuk memberi arah dan landasan bagi praktik pendidikan yang lebih baik, agar dapat menciptakan individu yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki karakter dan wawasan yang luas. Filosofi pendidikan memberikan dasar bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik melalui pemahaman terhadap berbagai aliran filosofi pendidikan. Kita dapat memilih pendekatan yang sesuai untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan pendidikan di masa depan. Filosofi pendidikan yang tepat akan mendorong terciptanya individu yang kritis, kreatif, dan siap berkontribusi positif terhadap masyarakat. Kesimpulan, filosofi pendidikan memberikan dasar bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik. Melalui pemahaman terhadap berbagai aliran filosofi pendidikan, kita dapat memilih pendekatan yang sesuai untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan pendidikan di masa depan. Filosofi pendidikan yang tepat akan mendorong terciptanya individu yang kritis, kreatif, dan siap berkontribusi positif terhadap masyarakat. Demikian penjelasan singkat tentang filosofi pendidikan. Diharapkan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya filosofi pendidikan dalam memberikan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Pada materi kedua ini, saya akan membahas tentang materi pendidikan dalam pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan nasional,
Pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan generasi yang cerdas, terampil, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Pembangunan nasional merujuk pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara melalui berbagai aspek, terutama ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi ketimpangan sosial. Pendidikan dalam pembangunan nasional memainkan peran kunci dalam pembangunan nasional dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan adalah sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja, berinovasi, dan berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, yang dapat meningkatkan produktivitas nasional. Tenaga kerja yang terdidik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menghadapi tantangan globalisasi, yang sangat penting dalam dunia yang semakin kompetitif. Ketiga, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi pendidikan, terutama di bidang sains, teknologi, dan teknik, berkontribusi dalam menciptakan inovasi yang mendorong kemajuan ekonomi. Pembangunan teknologi dan riset dapat memperoleh proses industrialisasi dan membantu negara mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor. Keempat, membangun karakter dan nilai nasional. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan sikap sosial. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan sesama manusia. Kelima, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil untuk mencapai kesejahteraan, terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Pembangunan nasional adalah proses yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pendidikan adalah salah satu kunci utama dalam proses ini. Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing individu di pasar kerja. Sebuah negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan produktif yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, masyarakat dapat lebih mandiri, memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Pendidikan dalam konteks globalisasi juga ini memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global. Dengan pendidikan yang baik, kita bisa mencetak generasi yang kompetitif, kreatif, dan memiliki wawasan internasional. Pendidikan dalam pembangunan nasional memiliki beberapa tujuan strategi, antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci utama dalam pembangunan. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan. Kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan merupakan alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan pendidikan yang lebih merata, setiap individu baik dari latar belakang ekonomi yang kaya atau miskin memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ketiga, mendorong inovasi dan teknologi. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menumbuhkan pemikiran kritis, tetapi juga mendorong penciptaan inovasi dan penerapan teknologi yang diperlukan dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan layanan.
Keempat, menjaga stabilitas sosial dan politik. Pendidikan juga berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan membentuk karakter masyarakat yang berbudi pekerti luhur, mengedepankan sikap toleransi, dan mendukung demokrasi yang sehat. Meskipun pendidikan memiliki peran yang sangat penting, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk mendukung pembangunan nasional. Antara lain yang pertama, keterbatasan akses dan infrastruktur. Masih banyak daerah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, yang kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Infrastruktur pendidikan yang buruk dan keterbatasan fasilitas menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kedua, kualitas pendidikan yang tidak merata. Meskipun angka partisipasi pendidikan terus meningkat, kualitas pendidikan di berbagai daerah masih sangat bervariasi. Kualitas pengajaran, kurikulum, dan fasilitas yang tidak memadai menjadi tantangan besar dalam menciptakan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Ketiga, pendanaan pendidikan. Pendanaan untuk sektor pendidikan seringkali kurang optimal. Anggaran pendidikan yang terbatas menghambat pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan pembaruan teknologi pendidikan. Keempat, keselarasan pendidikan. Dengan kebutuhan pasar kerja, terkadang kurikulum pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini menyebabkan lulusan pendidikan tidak siap menghadapi tantangan yang ada di dunia industri atau bisnis. Untuk mengatasi tantangan yang ada, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan pendidikan menjadi alat yang efektif dalam pembangunan. Berikut strategi yang dapat saya sampaikan, antara lain yang pertama, perbaikan infrastruktur dan akses pendidikan. Pemerintah perlu membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil. Program seperti sekolah gratis, bantuan beasiswa, dan pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Kedua, peningkatan kualitas guru. Guru adalah elemen kunci dalam pendidikan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru perlu diperhatikan dengan serius. Guru yang berkualitas akan melahirkan siswa-siswa yang juga berkualitas. Ketiga, kurikulum yang relevan. Dalam kebutuhan pasar, kurikulum pendidikan harus terus disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja dan teknologi. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri harus diperkuat agar lulusan pendidikan siap menghadapi tantangan yang ada. Keempat, pendanaan yang lebih besar untuk pendidikan. Pendidikan harus menjadi prioritas dalam anggaran negara. Pendanaan yang memadai akan memastikan tercapainya program-program pendidikan yang berkualitas, seperti peningkatan kualitas pengajaran, fasilitas pendidikan, serta penelitian dan pengembangan. Agar pendidikan dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan nasional, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam sistem pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadikan dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, tetapi juga menjadi pedoman untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di suatu negara. Yang pertama, ada prinsip berkelanjutan. Pendidikan dalam pembangunan nasional harus berlangsung secara berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini mengharuskan pendidikan tidak hanya menjadi proses jangka pendek, tetapi juga menekankan pada kualitas dan hasil jangka panjang. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pasar kerja. Peningkatan kualitas secara berkala harus terus diperbarui untuk mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global dan lokal. Kedua, prinsip keadilan. Pendidikan harus diterapkan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap siapapun berdasarkan ras, agama, suku, gender, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Prinsip ini mengarah pada pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Setiap anak bangsa berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sistem pendidikan harus memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak. Ketiga, prinsip inklusivitas. Pendidikan dalam pembangunan nasional harus inklusif, yakni mampu mengakomodasi beragam kebutuhan peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, serta budaya yang beragam.
Semua warga negara tanpa memandang keterbatasan fisik atau kondisi sosialnya harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses pendidikan. Pendidikan yang responsif terhadap keberagaman, kurikulum pengajaran, serta fasilitas pendidikan harus mengakomodasi keragaman budaya, bahasa, dan kebutuhan individual peserta didik. Keempat, prinsip partisipatif. Pendidikan dalam pembangunan nasional juga harus melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga pengajar, siswa, orang tua, dan sektor swasta perlu dilibatkan dalam proses pendidikan. Pihak masyarakat, terutama orang tua dan masyarakat lokal, harus diberi peran aktif dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Yang terakhir, prinsip aksesibilitas. Aksesibilitas pendidikan mencakup kemudahan dan kelayakan bagi setiap individu untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Prinsip ini menekankan pada perluasan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan masyarakat yang terpinggirkan. Fasilitas pendidikan yang memadai harus tersedia di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi bagian dari prinsip aksesibilitas, agar semua peserta didik dapat mengikuti perkembangan pendidikan secara global. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara. Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi dasar untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan inovasi serta daya saing nasional. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat. Bye-bye, have a great day guys. Audio Jungle.